tanpa baliku napa sakjane kalakon Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para sesepuh bini sepuh kadang sutresna sedaya ingkang rawuh wonten ing papan menika menapa ingkang lumantar Kuntadi channel wonten ing dalu menika ingkang dahat kula tresnani lan saha kula bekteni Mas Cahya Kuntadi dalasan garwa Ibu Sukesi lan sedaya putra putrinipun ingkang kula tresnani lan segenap kru Madangkara para niyaga pengrawit saha ibu lan adik-adik pesinden sedaya ingkang kawula tresnani ugi. Monggo-monggo ri palenggahan menika saderengipun acara kawiwitan kula dherekaken langkung rumiyin munjukaken puja lan puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene ing ri palenggahan dalu menika kula lan panjenengan sami tasih dipun paringi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman lan nikmat Islam. Sahingga kita sedaya saged mangkempal wonten ing dalu menika wonten ing ri palenggahan menika kanthi bagas waras. Sholawat saha salam monggo kula lan panjenengan sami munjukaken dumateng ngarsa dalem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun peparing pepajar wonten ing ngalam donya menika. Para kadang sederek sutresna budaya lan para muslimin wal muslimat utawi para hadirin dan hadirat ingkang sampun kersa rawuh ring wonten ing papan palenggahan menika sekedhik kula badhe matur menapa tawa sing wigati kula ngawontenaken utawi dados sponsor wonten ing dalu menika arupi wayangan ingkang lampahanipun mboten kados adat saben. Inggih menika kasebat wayang dakwah dumateng Mas Yoyok Mas Cahya Kuntadi kula wau. Inggih mliginipun kaping sepisan lan kaping pindho sampun dipun aturaken dumateng Mas Cahya Kuntadi kula wau inggih ingkang sepisan mengeti sedanipun Bapak almarhum Ki Ageng Mantep Sudarsono ingkang sampun sekawan dasa dinten ingkang seda rikala tanggal 2 Juli 2021 kepengker. Kala wau saderengipun acara dipun wiwiti kita sedaya sampun napa menika maosaken Yasin kunjuk dumateng almarhum Ki Mantep Sudarsono. Mugi-mugi saged dados lantaran lan tambahan napa menika Pak Mantep saged manggih kasuwargan jati. Allahumma amin. Dene ingkang angka kalih inggih sampun dipun aturaken bilih
badhe menyambut datangnya malam 1 Suro utawi 1 Muharram 1443. Menika kita sedaya rekake nggih lek-lekan tirakatan sambil menyambut tahun baru Islam. Mengapa kok kita perlu menyambut tahun baru Islam? Untuk merefleksikan diri bahwasanya Hijriyah, tahun Hijriyah adalah penanda waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kita tahu bersama dalam sirah Nabi bahwasanya Nabi Muhammad dan para sahabatnya ketika berdakwah selama kurang lebih 13 tahun, 10 tahun di kota Mekah, mendapatkan intimidasi, mendapatkan persekusi, dan mendapatkan berbagai perlakuan yang sangat tidak mengenakkan, sehingga akhirnya turun ayat dari Allah untuk melakukan hijrah ke Madinah. Sehingga hijrah ini oleh umat Islam tiap tahunnya kita selalu peringati sebagai titik pangkal dakwah Islam dan kemajuan Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk berikutnya saya mohon izin menggunakan bahasa Indonesia nggih, Mas Yoyo nggih. Saderengipun cobi kula nyopot jaket rumiyin. Teng mriku wau adem, teng mriki kok tibake kok panas. Para sederek sedaya hadirin wal hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, dakwah Wali Songo yang saya akan angkat ceritanya lewat balungan lakon dan skenario cerita yang akan dijelentrehkan oleh Ki Dalang Cahyo Kuntadi pada malam hari ini, memang berangkat dari keprihatinan saya bahwasanya sebagian masyarakat Jawa atau Indonesia pada umumnya masih mengalami misinformasi mengenai Wali Songo ini. Kita tahu bersama memang Islam itu dibawa dan disiarkan pertama kali oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya di daerah Jazirah Arab. Tapi untuk masuk pertama kalinya ke daerah Nusantara, khususnya di daerah Jawa ini, itu kita harus berterima kasih dan harus mengenang jasa-jasanya para wali ini. Coba panjenengan bayangin, misalnya mboten wonten para wali menika ingkang berdakwah, mengawali dakwahnya buka babat alas paribasane, itu kemungkinan besar kita mungkin belum mengenal Islam. Dan luar biasanya Islam yang dibawa oleh para Wali Songo ini sangatlah humanis pendekatannya, melalui pendekatan budaya, melalui pendekatan pertanian, melalui pendekatan tata negara dan sebagainya. Saya ingin di sini akan memberikan sedikit kajian tentang sirah Wali Songo secara singkat nggih, mudah-mudahan waktunya tidak terlalu panjang. Ini sudah jam 9 kurang seperempat, biar nanti wayangnya bisa dimulai lebih cepat. Saya coba akan bacakan saja rangkuman yang sudah saya buat di sini nggih. Terutama buat orang-orang yang masih menafikan adanya Wali Songo itu benar atau tidak eksistensinya. Jangan-jangan itu hanya mitos, jangan-jangan itu sebenarnya tokoh yang tidak nyata. Kalaupun nyata mungkin hanya mengajarkan tentang apa itu ilmu kedikjayaan, tentang jampi-jampi dan sebagainya. Banyak orang yang mempertanyakan mana peninggalan otentiknya tulisan dari para Wali Songo ini. Jadi scripture-nya, tulisan para Wali Songo ini mana? Kecuali hanya dongeng-dongeng saja. Selama ini kan seperti itu.
Nah, ini saya sudah melakukan studi lewat membaca beberapa literatur buku yang cukup kredibel. Di antaranya adalah Atlas Wali Songo karangan dari Bapak almarhum Agus Sunyoto yang baru wafat juga bulan April tahun ini. Kemudian dari Bapak Wiji Saksono, itu seorang bangsawan sebenarnya juga, tapi melakukan riset tentang Wali Songo ini sampai ke Den Haag, sampai ke negeri Belanda. Sehingga naskah-naskah yang ada di perpustakaan Universitas Leiden itu digali di sana, kemudian menjadi sebuah buku skripsi tahun 1961. Walaupun itu skripsi untuk S1 beliau, tapi Masya Allah kualitasnya itu melebihi sebuah disertasi S3. Sehingga oleh penerbit Mizan diangkat menjadi sebuah buku berjudul Mengislamkan Tanah Jawa. Ini saya bawa buku-bukunya sebagai perkenalan saja. Ini adalah buku Atlas Wali Songo dari Bapak Agus Sunyoto itu, Ketua Les Bumi PBNU. Ini sangat komprehensif, tebal sekali. Ini saya bukan mau jualan buku, cuman mau nuduh ini loh, saya membuat balungan lakon skenario itu bukan asal-asalan. Insya Allah ada sumbernya yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Terus ini tadi yang saya bilang, kalau tidak salah Bapak Wiji Saksono ini keluarga kerabat keraton. Ini tapi tahun 61 membuat skripsi padahal, tapi isinya skripsinya itu dikejar sumber-sumber datanya itu sampai ke Belanda. Jadi raga dewe, numpak pesawat dewe. Padahal tahun 60-an itu wong numpak pesawat ki ya ragate mboten kados sak menika nggih. Mesti nggih luarang tenan. Tapi ya dilakoni sampai menghasilkan sebuah buku yang sangat akademis. Artinya data-datanya itu sangat komprehensif. Nah, ini juga trilogi tentang buku Kerajaan Islam Demak, kemudian Sultan Fatah dan Pak Wali Songo karangan Rahmat Abdullah. Ini juga beliau ternyata pengajar di pesantren Al-Kahfi yang Ring Road itu loh Pak. Jadi beliau adalah salah satu temannya dari Ustadz Nur Islam. Tapi saya dapat kabar barusan pagi tadi Ustadz Nur Islam WA saya, ternyata beliaunya juga sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Jadi Masya Allah sumber-sumber yang saya ambil ini ternyata sudah pada meninggal. Dan kita berdoa mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau-beliau yang sudah meninggal ini bisa mewariskan buku-buku yang luar biasa seperti ini. Oke, saya mulai saja ringkasannya nggih, biar waktunya cepat dan saya ngomongnya juga tidak terlalu ngalor ngidul gerambrang. Asal usul Wali Songo, bukti manuskrip yang paling otentik dan ilmiah tentang eksistensi keberadaan Wali Songo yang ditulis oleh anggota Wali Songo itu sendiri. Itu ternyata ada. Jadi bukan dikabarkan oleh orang lain atau ditulis orang lain. Ternyata yang menulis. Bukti otentiknya apa? Yang pertama itu adalah tafsir Al-Quran tulisan Kanjeng Sunan Bonang dari juz 15 sampai 30. Jadi juz 1 sampai 14-nya belum. Dari 15 sampai 36. Tulisan tangan Sunan Bonang yang tersimpan di Museum Masjid Agung Demak. Jadi jenengan nanti suatu saat kalau rawuh ke Demak bisa dicek. Ada di sana. Saya pernah melihat memang cukup besar dan ditaruh di kaca, nggak boleh disentuh karena itu memang naskahnya sudah cukup tua, sangat rentan kalau nanti rusak. Kemudian yang kedua adalah kitab yang berisikan tentang ilmu tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berjudul Tanbihul Ghafilin. Itu kitab karya Sunan Bonang setebal 234 halaman dan sudah sangat populer dipelajari di kalangan pesantren. Kemudian ini dia, Handboek van Bonang, itu tersimpan di perpustakaan Leiden.
itu ada 2 jilid. Jilid A, jilid pertama itu dijadikan bahan disertasinya oleh seorang orientalis Belanda namanya B.J.O. Skrike. Itu diterjemahkan oleh Skrike itu ke dalam bahasa Belanda dan akhirnya ke dalam bahasa Inggris. Itu berisi notulensi kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Sunan Bonang dengan para murid dan santrinya. Di dalamnya berisi kajian tentang usuluddin, tauhid, tarekat, dan tasawuf yang merujuk atau bersanad kepada kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali dan kitab Tahmid karya Imam Abu Syakur As-Salimi, termasuk pembahasan tentang aliran-aliran sesat dari kacamata pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Karena kenapa dipercayai ini tulisan langsung Sunan Bonang? Karena di akhir naskah tertulis seperti ini, tamat carito cinitro kang pakerti pangeraning Bonang. Jadi seperti itu, dan dijadikan disertasi oleh B.J.O. Skrike tadi itu. Kemudian naskah B itu isinya mirip dengan naskah A, tapi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, tidak jelimet dan tidak terlalu filosofis. Lebih mudah dipahami oleh orang awam pada saat itu. Itu dijadikan tesis oleh seorang Belanda bernama Gunning. Gunning atau Ganing, saya kurang bisa memahami kalau ejaan bahasa Belanda. Kemudian itu Keropak Ferrara, ini adalah manuskrip otentik yang masih tersimpan di Museum Ferrara Itali. Berisi tentang sebuah buku yang berjudul Etika Kehidupan bagi Seorang Muslim yang ditulis oleh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, yaitu adalah Wali Songo angkatan pertama, termasuk Wali Songo angkatan pertama, karena di dalam itu terdapat tulisan wejangan Syekh Ibrahim dan di dalamnya ada satu bab yang menyebutkan wejangan Syekh Ibrahim itu tadi. Di dalam buku Rahmat Abdullah ini ada terjemahannya. Jadi teman-teman ngaji saya, liko saya yang pengen suatu saat pengen langsung membaca seperti apa toh Keropak Ferrara tulisan Sunan Gresik yang ditulis pada tahun awal abad 15, 1400-an itu ada. Itu ada bab 1 itu sikap dan dalam beragama, bab 2 Islam, kesalehan dan kesempurnaan, bab 3 wejangan-wejangan Syekh Ibrahim, bab 4 kesucian dan keteladanan dan sebagainya. Banyak sekali. Mungkin suatu saat perlu kita jadikan rujukan untuk kita kaji lagi. Karena Maulana Malik Ibrahim ini datang jauh-jauh dari Uzbekistan, kemudian mampir dulu untuk belajar ilmu pertanian dan irigasi di bantaran Sungai Nil di Mesir, kemudian berlayar selama 2 tahun ke Nusantara, terus mendarat di ujung pendaratannya di Tuban, kemudian ke Gresik. Pada saat itu sekitar tahun 1404 di Majapahit sedang terjadi perang Paregreg, perang antara Wikramawardhana dengan Wirabumi. Wikramawardhana itu adalah anaknya dari menantunya Hayam Wuruk yang sudah wafat, sedangkan Wirabumi adalah anak dari Selir. Masing-masing kedua belah pihak ini merasa mempunyai hak atas tahta Majapahit. Perang berkepanjangan dari 1401 sampai 1406. Maulana Malik Ibrahim ini datang untuk membenahi pertanian rakyat Majapahit yang porak-poranda, ekonominya porak-poranda karena pemerintahannya perang sendiri-sendiri. Sehingga lama-kelamaan mendapatkan pengakuan sebagai wong agung karena bisa menyelesaikan permasalahan rakyat Majapahit yang kelaparan. Kemudian lama-kelamaan pemimpin Majapahit atau Raja Majapahit juga menaruh hormat kepada beliau, diberi gelar Wong Agung Majapahit. Itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Akhirnya beliau terkenal sebagai Sunan Gresik. Nah itu sekilas tentang bagaimana salah satu tokoh Wali Songo angkatan pertama itu memang dari luar Nusantara yang datang untuk berdakwah ke Nusantara, terutama ke Jawa. Nah itu ditegaskan lagi dalam
naskah skrip naskah otentik yang berikutnya, yaitu dalam buku Serat Walisana. Serat Walisana itu berisi ajaran agama dari para wali yang disampaikan oleh Sunan Giri II. Langsung ditulis oleh Sunan Giri II. Sunan Giri pertama itu yang menjadi pemimpin para wali angkatan ketiga. Nah, setelah wafat ditulis perjalanan para wali-wali sebelumnya itu ditulis oleh Sunan Giri II. Nah, dalam Serat Walisono itu tertulis teks seperti ini. Nahuniro raning kamal. Nahuniro roning kamal. Swir winidyan mamarsuti. Wuryaning rawiyotomo. Dan akhir teks tertulis jiwanto sejati wening. Anglimputi kalimputan. Kadi eneng kang sayekti. Memang ini bahasa Jawa Tengahan yang kita mungkin tidak terlalu paham ya. Nah, tapi di situ memang diyakini bahwa itu tulisan Sunan Giri II. Itu menuliskan tentang riwayat-riwayat para wali songo yang datang ke Nusantara periode awal, seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim itu yang tadi sudah saya singgung. Itu kemudian di dalamnya lagi ditulis Syekh Ahmad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat yang akhirnya setelah beliau mapan di Surabaya dinamakan Sunan Ampel atau orang menyebutnya Sunan Ampel yang datang dari Champa, Vietnam Selatan. Kita tahu di Champa dulu itu tuh ada negara Islam yang sangat kuat, tapi akhirnya diserang juga oleh negara yang namanya dari negara Kochi kalau tidak salah, sehingga di sana malah justru Islam tidak berbekas. Nah, banyak ulama-ulamanya lari ke Majapahit untuk berdakwah di Majapahit, termasuk Syekh Ahmad Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel atau Raden Rahmat itu. Kemudian Maulana Ishaq bin Jumadil Kubro itu juga datang dari Champa, kemudian berdakwah atas rekomendasi Sunan Ampel itu untuk berdakwah di Belambangan. Di Belambangan akhirnya singkat cerita menikahi Sekar Kedatone Kadipaten Belambangan bernama Dewi Sekardadu, anaknya Adipati Menak Sembuyu. Kemudian akhirnya melahirkan anak yang bernama Raden Paku. Raden Paku ini akhirnya karena konflik istana dinilai ini adalah tidak diakui karena bapaknya adalah seorang muslim pada saat itu seperti itu. Kemudian dibuang dilarung ke samudra. Singkat cerita di samudra itu terkampul-kampul, kemudian ditemukan oleh seorang saudagar perempuan yang bernama Nyai Ageng Pinatih. Kemudian diambil anak angkatnya, kemudian setelah dewasa dibawa ke pesantren Ampel Dento itu untuk belajar agama kepada Sunan Ampel, dan setelah dewasa menjadi Sunan Giri yang menjadi ketua tetungguling para wali di Wali Songo angkatan ketiga itu. Dan Sunan Ampel sendiri nanti juga akan menurunkan ada Sunan Bonang Magdum Ibrahim itu, kemudian Raden Kosim yang akan menjadi Sunan Derajat, dan Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Derajat ini nanti suatu saat akan berguru juga ke Pasai, ke Maulana Ishaq tadi. Jadi tulisan dari Sunan Bonang tadi yang saya sebutkan itu sudah cukup representatif untuk mewakili pandangan pemahaman agamanya para wali songo. Karena gurunya itu semuanya adalah sama, kalau tidak dari Maulana Ishaq juga dari Sunan Ampel. Jadi cukup representatif untuk menggambarkan pemahaman Islam pada saat itu. Kemudian dituliskan juga itu ada Maulana Usman Haji dan Maulana Syekh Ja'far Shodiq. Itu adalah terkenal akhirnya sebagai Sunan Ngudung dan Sunan Kudus. Maulana Usman Haji ini mempunyai ilmu keprajuritan dan tata rakit peperangan sehingga diangkat menjadi pelatih militer
prajurit Majapahit. Kemudian ada Maulana Maghribi. Nah, Maulana Maghribi ini berasal dari Maghribi atau kota di Maroko. Di Maroko ujung ujung Afrika sebelah barat. Itu juga luar biasa, beliau ditugaskan oleh sebenarnya para wali angkatan pertama tadi itu ditugaskan oleh Sultan Muhammad I dari Kesultanan Turki Utsmani pada saat itu. Jadi yang saya sebutkan tadi itu Maulana Malik Ibrahim, kemudian Maulana Ishaq, kemudian Maulana Maghribi, kemudian ada Syekh Subakir juga, itu ditugaskan ke tanah Jawa khususnya untuk menyebarkan agama Islam. Nah, khusus Syekh Subakir dan Maulana Maghribi ini adalah ahli ruqyah dan ahli untuk berdebat dan berperang dalam tanda kutip dengan para ahli nujum atau tukang tenung, tukang santet dan sebagainya. Beliau memang ditugaskan untuk hal-hal yang berbau spiritual Jawa pada saat itu. Makanya Pak Cahyokun tadi juga pernah membawakan lakon yaitu yang berjudul Syekh Subakir Numbali Tanah Jawa. Itu memang benar adanya menurut kajian sejarah buku-buku itu. Numbali itu sebenarnya artinya adalah ruqyah syariah dengan menggunakan media-media tertentu, bisa air, bisa apapun, tapi dengan dibacakan ayat-ayat ruqyah. Seperti misalnya panjenengan punya rumah yang lama tidak dihuni, kemudian kita bawakan air 1 baskom, kemudian kita bacakan ayat surat Al-Baqarah, itu menjadi ruqyah untuk tempat-tempat usaha Anda atau rumah-rumah yang angker, wingit dan sebagainya. Itu salah satunya cara seperti itu yang memang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, gitu nggih. Dan ada juga dari yang berdakwah di Jawa Barat itu ada Maulana Hasanuddin, Aliuddin dari Palestina, Maulana Ali Akbar dari Persia, Maulana Israel dari Turki. Itu adalah periode-periode awal, akhirnya menikah dengan penduduk pribumi, terutama dengan anak-anak para bangsawan. Lalu kemudian beranak pinak di situ, menurunkan generasi-generasi para wali songo berikutnya. Ngoten nggih. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa dakwah para wali ini, ladang dan cara dakwah para wali ini meliputi berbagai bidang. Yaitu yang pertama bidang kesenian dan kebudayaan berupa wayang, gamelan, jatilan, tembang mocopat dan tembang dolanan dan juga sastra Jawa. Kedua, lewat bidang pertanian seperti memperkenalkan sistem irigasi yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik tadi di rakyat Majapahit. Kemudian lewat pengobatan yang dilakukan Maulana Ishaq untuk mengatasi pagebluk Mayangkara yang terjadi di Belambangan waktu itu. Memang ada pandemi juga di Belambangan waktu itu. Dan beliau bisa melakukan pengobatan massal dan bahkan mengobati putri dari adipatinya sendiri, yaitu Dewi Sekardadu tadi. Kemudian lewat tata negara yang dilakukan Sunan Ampel, mengajari tentang olah tata negara kepada pangeran-pangeran Majapahit dan putra-putra bangsawan Majapahit. Kemudian tentang di bidang politik dan pemerintahan, sudah jelas para wali songo menjadi Dewan Pertimbangan Agungnya Kanjeng Sultan Fatah dalam menyusun kitab Angger-Angger Suryo Alam yang menggantikan kitab Undang-Undang Majapahit, yaitu Kutara Manawa Dharma Sastra, digantikan Undang-Undang Angger-Angger Suryo Alam. Dan tata pemerintahan, tata kemasyarakatannya pun juga mulai diubah. Kemudian di bidang astronomi mengubah penanggalan tahun Saka Jawa menjadi tahun Jawa Islam. Yang kita tahu Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus napa mulai? Rejeb, Ruah, Selo, Besar. Kalau rapati apa loh? Ya saiki nek misale ditakoni, kapan nikahe le? Jing Selo, Selo iki kapan? Malah boten mudeng. Ngertine nggih penanggalan Masehi ngoten nggih. Kemudian pendekatan persuasif dan asimilatif dengan penganut agama lokal, yaitu Kapitayan.
dengan menamakan tempat ibadah sanggar menjadi langgar, sastri menjadi santri, kemudian sholat menjadi sembahyang, saum menjadi upawasa, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bisa dijelentrehkan, tapi cukup saya baca seperti itu saja. Kemudian teknologi metalurgi untuk pembuatan senjata, keris, dengan berbagai dapur. Jadi pada saat itu teknologi untuk membuat meriam itu sebenarnya para wali songo ini udah mampu. Dan menurut Bapak Agus Sunyoto ini buku-bukunya sebenarnya ada bagaimana cara membuat meriam ini. Tapi katanya itu memang sengaja diumpetin, dibawa ke Den Haag Belanda sana supaya tidak dipelajari oleh orang-orang Nusantara berikutnya, biar tidak dipakai untuk melawan penjajah. Ceritanya seperti itu menurut Bapak Agus Sunyoto. Kemudian keris itu inovasinya Wali Songo itu, keris Majapahit itu kacariyos cuman lempeng, mboten wonten luke. Nah, keris inovasinya para Wali Songo itu wonten luke, wonten luk 5, 7, 9, napa 11 dan sebagainya. Nah, keris jenengan iki luk pinten, Mas? Pinten Mbak Kesi luke? Oh, mboten hafal malah. Nah, niku salah satu inovasi di bidang perkerisan sehingga menghasilkan 200 jenis pamor, wonten beras napa? Beras utah, wonten udan emas, wonten blarak sineret, macam-macam itu hasil inovasi beliau-beliau ini, luar biasa. Kemudian lewat perkawinan dengan para putri bangsawan dan perjodohan dengan putra-putri sesama Wali Songo. Kemudian lewat rukyah syariah tadi yang numbali tadi sudah saya sebutkan. Kemudian lewat karomah-karomah atas izin Allah untuk bisa mengalahkan kesaktian penganut Tantrayana dan pengikut calon arang. Jadi ngeten nanti di adegan ini juga bakal ada bagaimana Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo harus berhadapan dengan para penganut calon arang dengan agama Tantrayana ini dengan mengaplikasikan Molimo Pancamakara. Nanti jelentrai silahkan lihat. Ini saya hanya memberikan bocoran sedikit. Tapi itu sangat ngeri itu. Kalau kita bayangkan zaman sekarang ada upacara seperti itu sangat ngeri. Yang jelas pasti dari jin dan setan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah lewat jihad fisabilillah ketika Giri Kedaton pesantrennya dan tempat kediamannya Sunan Giri itu diserang oleh Prabu Udara, yaitu yang mengaku Brawijaya ke-7, padahal sebenarnya tidak punya taler sama sekali, tidak punya legitimasi sama sekali untuk madeg sebagai Raja Majapahit. Nah, gitu nggih. Itu saja perkenalan dari saya tentang sejarah singkat para Wali Songo ini, karena keterbatasan waktu jadinya saya menyampaikannya juga sedikit terburu-buru. Saya tidak ingin para pandemen wayang ini menunggu terlalu lama karena memang yang acara utamanya adalah wayangan. Saya hanya sebagai pengantar saja supaya supaya kita semua respect dan menaruh hormat, berterima kasih kepada para Wali Songo ini. Nah, misalnya nggak berterima kasih, paling tidak usah menghujat atau menafikan keberadaannya. Jadi suatu saat kita harus mengingat tanpa beliau ini mungkin kita masih berada dalam pemahaman-pemahaman yang keliru atau masih dalam kegelapan. Ngoten saking kula kita tutup mawon kanthi waosan doa untuk kita semua, kagem kita semua yang hadir pada tempat ini maupun para pemirsa YouTube channel Kuntadi Channel, supaya mendapatkan keselamatan, keberkahan, ketentraman dan keselamatan. Ngaten nggih. Dan kita nanti akan selipkan doa juga untuk Bapak Ki Ageng, almarhum Ki Ageng Mantep Sudarsono. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
hamdan na'imin, hamda syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wa asimi wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala sayyin qadir. Allahumma ighfir lana dunubana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lana kunana minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahil la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu billahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min virus corona ya Allah ya Rabbal alamin. Kami berhimpun pada malam hari ini ya Allah untuk mengadukan dosa-dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Memasuki tahun baru Hijriah ini ya Allah, semoga Engkau bukakan keberkahan, pintu kedamaian, ketentraman kepada kami semua ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah penerangan dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, bukakanlah kemudahan kepada kami ya Allah. Bukakanlah pintu keberkahan untuk rezeki kami, untuk umur kami, untuk ilmu kami, untuk keluarga kami ya Allah ya Rabbal alamin. Ampunilah dosa-dosa leluhur kami, Bapak Ibu dan orang-orang tua kami yang sudah meninggal. Wabil khusus ampuni dosa-dosa Bapak almarhum Ki Mantep Sudarsono ya Allah. Terimalah amal-amal kebaikan, amal-amal solehnya sekecil apapun itu ya Allah. Semoga menjadi wasilah Engkau mengangkat beliau ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal-amal kebaikannya, ampuni dosa-dosa beliau ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mangkatan wau, kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, kekeliruan dari saya. Bila ada manfaatnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kula aturaken malih dumateng Ki Cahya Kuntadi wekdal sawetahipun. Inggih ngaturaken.